Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madadina Almas Nur Firmansyah, nomor absen 22 dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menampilkan video mengenai budidaya ikan dalam ember atau budik gambar ikan lele dari mulai proses pembuatan hingga proses panen, beserta tahap-tahapnya per 2 minggu sekali. Berikut adalah videonya. Proses pembuatan ember atau tempat budidaya. Pertama, kita beri lubang pada bagian atas ember. Tujuannya adalah agar saat terjadi hujan, air bisa tidak meluap, sehingga ikan tidak keluar ember. Selanjutnya, kita beri keran pada bagian bawah ember, agar lebih simpel dalam proses pengurasan. Nah, seperti inilah keran yang tadi kita pasang. Selanjutnya, beri lubang pada gelas plastik yang sudah disiapkan. Hal itu bertujuan agar media tanam tetap memperoleh sirkulasi udara, sehingga tanaman kangkung bisa tetap tumbuh dengan sehat. Nah, ini dia hasilnya. Lalu bentuk kawat yang sudah dipotong kecil-kecil membentuk lingkaran. Kawat ini berfungsi untuk menopang gelas plastik yang berisi media tanam untuk menanam tanaman sayuran nantinya. Bagian ini memang cukup sulit. Saya sendiri dibantu sama ayah dan ibu. Seperti ini kira-kira bentuknya. Nah, selanjutnya cantolkan kawat tadi mengelilingi ember, karena posisi media tanam nanti itu mengelilingi ember. Nah, di sini bisa terlihat bahwa budik damber sangat efisiensi tempat. Kita bisa memelihara ikan sekaligus menanam kangkung dalam satu tempat. Ini dia hasilnya. Sembari mempersiapkan media tanam, isi ember dengan air. Di sini media tanam yang saya gunakan adalah pupuk kompos ya. Kita juga bisa menggunakan arang sebagai media tanamnya. Nah, lanjut, setelah ember penuh air, kita letakkan ikan yang masih dalam plastik ke dalam ember. Nah, di sini sebelum saya memasukkan lele ke dalam ember, saya melakukan metode aklimatisasi terlebih dahulu. Tujuan dari metode aklimatisasi ini adalah agar lele tidak stres. Caranya itu saat lele masih dalam kemasan, masih dalam plastik, itu kita taruh dulu di air agar dia menyesuaikan kondisi air di sekitarnya. Nah, metode aklimatisasi ini seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini ya gambaran metode aklimatisasi yang saya lakukan. Setelah saya rendam lelenya ke dalam air dan yang dalam kemasan itu, lele langsung saja dilepas ke dalam ember. Sesudah metode aklimatisasi, dipastikan lele tidak akan stres karena tadi dia sudah beradaptasi. Selanjutnya, susun gelas plastik yang berisi media tanam mengelilingi mulut ember yang sudah dipasangi kawat sebagai penopang. Posisi ini memungkinkan sebagian media tanam terendam ember sehingga kita tidak perlu menyiramnya setiap hari. Sangat praktis kan bagi saya yang pemula ini? Lanjut ke tahap mempersiapkan sayuran yang akan ditanam.
Metode ini sangat efektif digunakan. Hanya dalam waktu beberapa hari, kangkung yang saya tabur ke dalam media tanam langsung tumbuh dengan cepat. Lanjut ke proses pembudidayaan. Ya, sebelum kita lanjut ke video pembudidayaannya, setiap 2 minggu sekali saya dokumentasi itu saya akan berbagi pengalaman terlebih dahulu tentang apa yang saya rasakan selama membudidayakan ikan lele hingga masa panen. Jadi pertama untuk kelebihannya, memang kita tidak memerlukan biaya yang besar dalam memulai usaha ini karena kita hanya butuh ember dan bibit ikan lele sendiri. Dan ember ya sekitar 80.000, lalu gelas plastik dan bibit ikan lele yang tidak terlalu mahal. Selain itu juga dalam pembudidayaannya kita tidak perlu memberi tambahan oksigen atau semacamnya kepada ikan lele karena ikan lele itu memang ikan yang sangat tahan. Selain itu kita hanya perlu menguras embernya setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Namun tentu saya mendapatkan kendala dalam melaksanakan budidaya ember ini karena sebagai pembudidaya pemula ya, saya mendapati kendala bahwa pada suatu hari itu seluruh lele saya mati. Jadi pada waktu itu saya berencana untuk mengganti jenis pakan yang dari PV 1000 ke 2000. Karena sesuai dengan anjuran tetangga saya yang sudah pembudidayaan lele, itu dia bilang bahwa setelah lele ukurannya sudah cukup besar dan dia sudah berumur 1-2 bulan, itu boleh diganti pakan dengan pelet yang berukuran 2000. PV 1000 itu peletnya berukuran kecil-kecil dan dia tinggi protein serta nutrisi. Itu untuk pertumbuhan awal lele sangat baik karena dia bisa mempercepat pertumbuhan lele juga dan menutrisi lele itu sendiri. Tapi setelah lele besar, sesuai anjuran tetangga saya itu bisa diganti dengan ukuran yang 2000. Namun pada saat saya coba setelah lele saya berukuran sekitar 1 bulan lebih, itu lele saya tidak doyan dan saya sudah terlanjur menaburkan pakannya. Tapi lele saya tidak aktif seperti biasanya. Saat saya beri makan kan langsung berkerumun di atas permukaan lalu makan, tapi pada saat itu enggak. Jadi lele saya kayak tidak nafsu gitu kan. Setelah itu saya biarkan saja, mungkin dia capek atau gimana, saya biarkan sampai keesokan harinya lele saya mengambang di permukaan dengan posisi berdiri seperti ini. Saya bingung kan dia kenapa. Terus setelah saya cium aroma embernya itu aromanya tidak sedap gitu. Tapi lele saya masih hidup ketika saya ketika saya mau sentuh gitu kan, dia masih bisa bergerak. Saya pikir dia kenapa, atau dia sedang kurang oksigen gitu kan. Saya tanya-tanya di Google dan tanya-tanya teman-teman kan. Tapi saya biarkan karena saya ada kegiatan saat itu, saya les sebentar. Setelah saya selesai les, lele saya sudah mati semua. Nanti akan saya jelaskan di video ini juga. Nah, itu saya sangat kaget ya. Dan setelah itu saya beli bibit lagi dengan ukuran yang sama dengan lele yang saya saat meninggal itu. Setelah itu saya ulang budidayanya dan saya beri makan PV 1000 terus. Jadi sampai panen saya beri makan pelet PV 1000 agar tidak terulang kesalahan yang sama. Jadi begitu, terima kasih. Wassalamualaikum. Kita lanjut ke videonya. Ukuran lele 0-2 minggu. Nah, ini dia ya ukuran bibit lelenya. Kira-kira seukuran jari telunjuk sesuai dengan saran atau anjuran dari Bu Anissa. Nah, ini dia tanaman kangkung yang berusia sekitar 3 hari. Lalu kita cek ya, seberapa besar ukuran lelenya dalam 2 minggu pertama. Bisa terlihat di situ. Minggu kedua sampai minggu keempat. Kita awali dengan memberi makan lele pada pagi hari. Pada awal-awal pembudidayaan, saya memberi makan ikan lele saya
2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Tapi setelah lele saya berukuran cukup besar atau berusia sekitar hampir 1 bulan, saya hanya memberi makan pada malam hari atau sore hari saja. Oh iya, ada lele putihnya juga loh. Saya sangat senang sekali ketika mengetahui ini. Nah, selanjutnya ini saya akan memberikan video pada saat proses pengurasan. Jadi pada saat proses pengurasan sangat simpel ya. Kita tinggal perlu membuka kerannya saja. Setelah itu air akan otomatis terbuang. Minggu keempat sampai minggu keenam. Oh iya, waktu itu saya pergi dalam waktu 2 hari. Tapi sebelum pergi saya beri makan lele dulu. Nah, setelah saya pulang lagi, lele saya masih tetap sehat walaupun tidak diberi makan hampir 2 hari. Nah, ini ukuran kangkung saya setelah genap 1 bulan. Tidak pernah disiram ya. Minggu ke-6 sampai minggu ke-8. Sebelumnya kita kuras ember dulu. Cukup dengan membuka keran saja. Ya, jadi semua lele saya akhirnya dimakan sama kucing itu. Oke, lanjut minggu ke-8 sampai minggu ke-10. Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli bibit lele lagi dengan ukuran sama seperti pada saat lele saya mati. Nah, ini untuk ukuran kangkungnya ya, sudah tinggi-tinggi sekali. Minggu ke-10 sampai minggu ke-12. Di sini berarti lele saya sudah hampir berumur 3 bulan. Nah, ini adalah saya ketika memanen kangkung untuk yang kedua kalinya sebenarnya. Yang pertama kali itu setelah saya memelihara kangkung ini sekitar 1 bulanan lebih sedikit. Nah, hasil panen ini saya masak menjadi tumis kangkung. Tentunya kangkung ini lebih sehat ya, karena tanpa pestisida dan zat kimia dalam pembudidayaannya. Lanjut minggu ke-12 sampai minggu ke-14. Ini adalah ukuran lele setelah genap 3 bulan ya. Biasanya saya memberi makan lele saya itu pada sore atau malam hari. Karena lele itu merupakan hewan yang nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Jadi saya rasa cukup tepat apabila saya memberi makan ikan lele saya pada sore atau malam hari. Karena itu adalah saat-saat dia aktif. Nah, ini adalah panen saya yang tak terhitung sudah berapa kali, karena biasanya itu ketika pengen masak kangkung hanya dalam 2 atau 3 porsi, saya tinggal ngambil aja di belakang. Jangan lupa kasih makan ikannya ya. Selain itu, lele juga merupakan hewan tunggal, yaitu hewan yang bisa memakan sesama jenisnya. Jadi dia bisa makan temannya sendiri apabila dia dalam kondisi kelaparan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai lele kita itu lupa diberi makan, karena dia bisa saja memakan temannya sendiri, dan itu akan merugikan kita sebagai pembudidaya tentunya. Ini adalah ukuran ikan lele setelah 3 bulan lebih ya. Minggu ke-15. Akhirnya saya panen lele setelah menunggu sekitar 3,5 bulan proses pembudidayaan. Namun di sini tentunya
tidak semua lele saya masih bertahan hidup. Ada beberapa lele yang sudah mati dan kebanyakan itu lele saya melompat keluar dari ember ketika hujan deras. Dan sebelumnya kan tidak saya tutup itu embernya, tapi setelah kejadian itu akhirnya embernya saya beri penutup kawat agar lele tidak melompat keluar lagi. Oh ya, ini di sini juga saya mengalami sedikit kesulitan dan takut ya sebenarnya saya buat menangkapnya. Jadi jujur saja untuk pendokumentasian video ini saya ambil 3 ekor lele, lalu sisanya ayah saya yang memanen. Lele tersebut ada yang digoreng dan sebagian besar saya bagikan ke tetangga. Ini lele yang digoreng. Nah, demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.